Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a amaluhu lam yusrifnahu nasabuhu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati, bahwa setiap amal yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Sehingga kalau kita beramal dengan jumlah kualitas yang lebih banyak dan lebih baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan lebih baik. Sebaliknya kalau kita kurang dalam beramal, maka kita tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, man bata'a amalahu lam yuslahu nasabuhu. Barang siapa yang terlambat amalnya sholat, amalnya haji dan sebagainya, sering terlambat, sering dalam kualitas yang rendah, maka itu tidak akan bisa mempercepat langkah kita, tidak akan bisa menaikkan derajat kita. Maka semuanya harus berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk semakin meningkatkan amal-amal kita. Sholat kita mari kita tingkatkan, zikir kita, sedekah kita, dan amal yang lainnya. Nah, kalau kita mau untuk berfastabiqul, insya Allah kita akan semakin cepat, semakin sempurna, dan semoga di akhir hayat kita bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Untuk bisa kita berfastabiqul ada banyak unsur yang harus kita siapkan. Salah satunya adalah bab masalah petunjuk. Karena seseorang itu kalau belum diberi petunjuk, ya tidak akan tahu. Kalau nggak tahu, ya tidak akan semangat. Jadi sebaliknya, kalau orang itu diberi petunjuk, dia tahu apa yang lebih baik, maka dia akan semakin semangat. Kita tentang bab yang lainnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sunnah petunjuk. Suatu amal-amal yang kalau kita kerjakan, Allah akan semakin memberikan petunjuk kepada kita, sehingga diharapkan kita akan semakin semangat untuk beramal dan seterusnya.
Kita awali bahwa petunjuk itu hanya miliknya Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang diberi Allah, maka dia adalah orang-orang yang muhtad, orang yang mendapat petunjuk. Sebaliknya, wa man yudlil, dan barang siapa yang diberi Allah, walan walian musik, dan maka dia tidak akan mendapati wali yang diberikan petunjuk. Kalau kita cermati ada banyak orang yang kemudian secara nalar tidak akan bisa masuk Islam, tetapi dengan petunjuk Allah pun banyak yang masuk Islam. Contoh terakhir dalam kasus Hamas dan Israel, banyaknya anak-anak Hamas yang dibombardir oleh Israel, banyak yang meninggal dunia, tapi ketika mereka dia masih tersenyum. Yang namanya orang mereka biasanya kalau wajahnya cemburu, tapi kok bisa tersenyum. Kemudian begitu bangganya anak itu menulis tangannya dengan namanya. Soal nanti kalau mati dapat diidentifikasi, harus siap untuk mati. Lalu kemudian menjadikan penyebab banyak orang yang ada di belahan yang lainnya, di Amerika, di Brasil, banyak orang kemudian heran kenapa mereka bisa tersenyum ketika dia sudah mati, kok bisa terkenapa. Hanya banyak yang belajar Quran, banyak yang belajar Islam, dan banyak yang masuk Islam, dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebaliknya mungkin orang-orang yang sudah di negeri-negeri Muslim, di Indonesia atau mungkin di Malaysia atau di tempat yang lainnya, yang sudah lama berislam, kadang-kadang masih ada orang yang tidak mendapat petunjuk. Makanya Bapak Ibu, karena petunjuk itu adalah milik Allah, maka kita harus minta kepada Allah untuk selalu diberi petunjuk. Makanya kalau kita sholat wajib baca Al-Fatihah. Setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat di mana sholatnya tidak dihitung, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Terus yang terakhir ada kalimat atau ayat ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta Allah untuk diberi petunjuk di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang telah diberikan nikmat keimanan dari kalangan para nabi, rasul, sahabat nabi, para syuhada, rasul dan sebagainya. Ketika kita diberi harta yang banyak, jabatan yang tinggi, maka kita kepingin supaya bisa berlaku seperti Nabi Sulaiman yang tadi diberi harta yang banyak, jabatan, kemudian dia tawadu dan berkata, hadza min fadlir rabbi liyabluwani aqul am aqul. Ini semua bukan hebat saya, bukan saya enggak hebat. Ini adalah karunia Allah untuk menguji kepadaku apakah aku syukur atau aku kufur. Ketika kita diberi musibah, diparingi gerak, supaya kita seperti Nabi Ayub alaihissalam, yang dengan sabarnya kita menerima dengan sukarela, lego-lego diberi penyakit. Ketika kita diuji dengan godaan wanita dan sebagainya, supaya kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan sebagainya. Ghairil maghdubi alaihim, amin, bukan jalannya orang-orang yang dan orang-orang yang sesat. Kita semuanya dengan doa-doa kita terus sehingga diharapkan Allah semakin lama semakin memberikan petunjuk. Ibaratnya lampu
ada tingkatan-tingkatannya, ada yang 2 watt, ada yang 5 watt, ada yang 20 watt dan seterusnya. Ketika baru 5 watt itu ya kadang-kadang tidak banyak terang, nggak pakai jelas. Nek boleh hitung mau lampunya 5 watt orang ketemu, bisa. Jika demikian juga kalau yang penduduk masih itu kadang-kadang sunnah itu nggak kelihatan, yang lihat cuma yang wajib-wajib. Tapi kan kalau wattnya ditambah sampai 50 watt dan sebagainya akan semakin terlihat dan sebagainya. Makanya kita semuanya pentingnya sekali untuk selalu meminta Allah Ta'ala. Terus kemudian itu juga ditakkidkan, ditekankan, dikuatkan dengan firman yang lain surat Al-A'raf ayat 108. May yaslahu wal muhtad. Barang siapa yang dituntut Allah, maka dia orang yang mendapat petunjuk. Wa yudlil faulaika hum khasirun, dan barang siapa yang dia disesatkan maka dia adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena perbuatannya apanya pasti tidak benar. Seperti korun, diberi harta benda yang banyak, melimpah ruah sampai utah-utah, ya. Tapi dia salah dalam bersikap, dia sombong. Innama itu min ilmi indi. Oh, ini harta karena kepandaian saya, karena kehebatan saya, namanya korun. Ya. Dan dengan ucapan dia kemudian itu akan menjadikan dosa besar. Atau Fir'aun, ya. Ketika diberi jabatan menjadi seorang raja dengan banyak pengikutnya, ya, dia dengan sombongnya berkata, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Adalah Fir'aun. Ya, itu adalah contoh orang-orang yang enggak mendapat petunjuk. Dengan ucapannya itu dia akan menjadi penghuni neraka karena sombongnya tadi. Ya, oleh kami kita harus banyak dalam petunjuk. Kemudian petunjuk hakikat atau hakiki atau hakikat Allah itu hanya miliknya Allah. Sekelas Nabi pun nggak bisa memberi petunjuk, namanya hidayatul irsyad atau ya. Maka di dalam surat Al-Qasas surat yang 28 ayat yang ke-56 Allah berfirman, wahai Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tuh enggak bisa memberi petunjuk pada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Ketika pamannya Abu Thalib mau meninggal dunia, Abu Thalib adalah pamannya Nabi yang membela Nabi dengan sekuat tenaga. Ketika meninggal dunia, Nabi sebelah kanannya, ya. Sebelah ini ada Abu Lahab, Abu Jahal, juga saudaranya. Terus Nabi bersabda atau Nabi matur pada pamannya, ya Ami, wahai pamanku, kul ashadu alla ilaha illallah. Ucapkan syahadat wahai paman, yang kalimat akan aku bila engkau di hadapan Allah. Mengucapnya syahadat paman, mengikuti bila di hadapan Allah Ta'ala. Abu Lahab, Abu Jahal ngomong, boleh cuma pun kamu jangan ikuti Muhammad. Kamu harus tetap mengikuti agamanya nenek moyang kita. Ya. Nah, berulang lagi sampai 3 kali. Dan akhirnya Abu Thalib mati dalam tidak Islam. Meskipun dia Nabi, tapi tidak bisa mendapat petunjuk. Lah apalagi kita ubah itu. Ya. Dan kemudian Allah menghendaki menentukan orang yang dikehendaki Allah. Salman Al-Farisi dari Persia dengar tentang Rasul Muhammad, kemudian dia menuju ke Mekah sampai direwangi dan dibudak. Akhirnya dia bisa mendapatkan petunjuk atau yang lainnya. Makanya
kita harus banyak-banyak minta petunjuk. Yang mau saja belum sabar, Bapak Ibu, monggo minta petunjuk dan diparingi sabar. Allahumma afri alaina sabro. Ya Allah, berikan kesabaran. Pun sabar nomor dereng. Pun sabar nomor dereng. Pun pas nyarutan. Pas nyarutan sabar. Pas nyarutan sabar kayak tunggal sih. Gitu. Yang belum ikhlas minta diberi keikhlasan. Yang belum mujadah diberi petunjuk mujadah dan sebagainya. Jadi masing-masing dalam kita mana yang kurang itu harus diminta pahala. Yang belum bisa syukur monggo minta dikasih dan lain sebagainya. Terus petunjuk itu ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad dan taufik. Hidayah irsyad itu adalah petunjuk secara umum. Pak kulo banget ngomong enten Mas. Ben nebus satu pripun carane gampang. Iman dan amal soalnya namanya petunjuk irsyad. Ya. Tetapi kalau untuk kemudian mau dan mampu itu namanya hidayatul taufik. Dalam soal pengajian seperti kita ini. Urusannya dalam menjelaskan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya. Nanti kalau ada kelompoknya ya beda-beda. Ya. Dijelaskan tentang fadilahnya sholat jamaah. Ada yang sergap, ada yang tidak sergap. Itu namanya itu taufik. Ada yang dapatnya 80%, and the same solid 10% boleh, and the same 10%. Ya. Namanya itu taufik. Maka yang disebutkan hidayah yang punya cuma Allah. Allah memberikan kemauan kepada orang lain untuk berbuat baik. Ya, maka ada iklan di suatu media mau mampu. Ya. Orang itu kalau mau insya Allah mampu. Kalau nggak mau nggak akan mampu. Ya. Mau mampu, nggak mau ya nggak mampu. Mampu pun kalau nggak mau ya nggak akan mampu. Ya, oleh semuanya harus ada rasa maunya dulu. Nabi bersabda tentang surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku itu besok akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Terus sahabat tanya, "Wa man ya Rasulullah?" Lho, sinten sing boten kula Rasulullah? Man ata'ani yadkhulul jannah. Barang siapa yang dia taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asri faqad abadan, yang itu adalah orang yang tidak mau. Jadi kalau kita mentaati Rasul dalam segala-galanya, ya, dalam sholat, dalam makan, minum dan sebagainya, itu artinya kita orang yang mau masuk ke dalam surga. Sedangkan yang maksiat itu namanya orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Semakin banyak kita mentaati Rasul, berarti kita surganya semakin tinggi dan sebaliknya. Terus kemudian perintah untuk memohon petunjuk. Di dalam surah Al-Fatihah tadi saya sampaikan, kita selalu ditekankan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang memberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat keimanan, bukan nikmat harta benda. Nikmat keikhlasan, nikmat kesabaran dan sebagainya. Seperti tadi orang nabi-nabi, rasul-rasul, sahabat nabi dan sebagainya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tahu tapi enggak mau. Ya. Mereka tahu tapi enggak mau, namanya orang yang maghdub. Ya.
Orang dolim dan orang-orang yang yaitu orang-orang Nasrani karena dia tidak tahu tapi dia melaksanakan. Jadi yang sudah tahu monggo untuk diamalkan. Amalnya diilmukan, ilmunya diamalkan. Jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ada pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasari bila tamari. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang rindang daunnya, tapi nggak pernah berbuah. Punya pohon maka baik, daunnya orang buyung, daunnya begitu pokok, ini orang tahu, ngamuk baik. Ya kan manfaatnya tidak maksimal. Ya. Terus dalam doanya nanti dalam berdoa juga bertahun. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku minta pelindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mengapa? Min ilmi la yun'abi. Dari ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu kita amalkan, amalnya kita ilmukan. Dulu kita kalau pemahaman sholat pertama ketika sholat yang penting rubuh gedang. Kita imam madem angkat tangan sebagainya. Kemudian kita ilmukan, caranya begini, hadisnya begini, kita amalkan. Amal yang ada dan diilmukan. Supaya lebih mantap, supaya lebih sempurna. Jadi dengan kita mengamalkan ilmu, maka Allah akan tambah ilmu yang berikutnya, sehingga akan tambah amalnya. Ketika kita punya ilmu 5, terus kita amalkan, maka Allah akan tambah ilmu yang ke-6 dan seterusnya. Tetapi kalau tidak diamalkan, ya tidak ditambah ilmunya. Sehingga ada namanya stagnan, bahkan kadang bisa berkurang. Ya. Terus berbagai orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi bersabda dalam hadisnya, qad aflaka man hudiya ilal Islam. Berbahagialah orang yang mendapat petunjuk untuk masuk ke dalam Islam. Suatu hari Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan satu di antara dua amr. Yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Isa. Terus kemudian Umar diberi petunjuk sehingga dia masuk Islam. Sedangkan Amr bin Khattab Abu Jahal tetap dalam keadaan kafir sampai mati. Terus setelah masuk Islam, Umar diri Nabi, wahai Umar, dulu aku pernah mendoa supaya Islam diberi kekuatan dengan salah satu dari dua amar, dan engkau yang diberi petunjuk. Dan Umar bersyukur, dipilih Allah untuk bisa masuk ke dalam Islam. Sedangkan Amr bin Sam mati dalam keadaan tetap kafir. Makanya kita semua Bapak Ibu harus berusaha untuk mensyukuri seandainya seandainya dan itu kita dilahirkan tenggene Prancis tempat sini kalau dia boleh nongol gitu boleh malah bisa adalah dilarang di Indonesia. Bapak Ibu orang-orang yang Islam kan kemudian ikut Islam, alhamdulillah. Terus monggo disyukuri, diamalkan, biar ditambah Islam, tambah Islamnya dan sebagainya. Jangan kemudian diterlantarkan, mohon maaf saja kemudian jadi Islam ATP. Dan saudara-saudara mengatakan, Ustaz, kalau orang tuh KTP-nya Islam kemudian orangnya nggak kenal, ya saya berbusuan kok KTP-nya itu. Orang itu belum KTP-nya itu suara guyonan gitu.
Warga kafan dan kemudian orang diberi rezeki yang cukup, ya, tidak kurang dan tidak lebih, itu juga suatu kenikmatan. Kenapa? Karena kalau diberi rezeki yang berlebih-lebih itu besok yang susah ketika tanggung jawabnya, ya. Kita bisa lihat sekarang Bapak Ibu, orang yang diberi rezeki sampai triliunan, duwe bondo triliunan itu sing dipangak paling-paling ngomong jutaan, ya. Tapi kalau kamu ya triliunan tadi, atau kalau diberi kurang ya susah dan tak boleh utangan. Ya, diberi rezeki yang kapan. Terus yang ketiga, dan diberi keponaan warna bidang Allah, memberikan rasa cukup, rasa qanaah pada hatinya. Seberapapun dianggap cukup, yang diubah itu kebutuhannya bukan pendapatannya, ya. Bu, ke ento bagi sedino 800.000 entekno sedino, alhamdulillah, ya boleh 800 sedino bae. Sesuk ento 80 bae. Gunan 3 dino, alhamdulillah. Ya, disesuaikan, ya. Kemudian tidak merasa kuat, merasa kurang. Jadi nanti orang yang dia bisa merasa qanaah itu akan dicukupkan Allah dengan apa yang ada. Makanya kita semua Bapak Ibu, ini pelajaran dari guru saya. Kalau seandainya seorang suami atau seorang bapak memberikan rezeki kepada istrinya dalam keadaan jumlah yang secara nominal kurang banget, anak telu bapak siji ibu ten bisa sabran sedina mengkei 50.000 rupiah. Kira-kira pripun lho? Kurang apa kurang? Kurang. Ampun dipaitu, ya. Kemudian yang lagi saya ya Pak, dongakno muga-muga tambah barokah, ya. Melihat pada Nabi Ayub AS ketika sudah sembuh kemudian diberi satu paha belalang dari emas. Terus Allah tanya, wahai apa pendapatmu? Tak kasih emas cuma sebesar paha belalang, bukan paha gajah, boleh. Kemudian saya berkata, yang kurang adalah keberkahan. Itu oke. Nanti ibu-ibu kalau dilihat kurang, kita harus apa? Yang kurang adalah berkahnya. Jumlahnya berapa enggak masalah, yang penting berkahnya. Lah barang itu kalau berkah akan menambah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah dekat maka Allah akan memberikan pertolongan mihaitu layak tasik. 50.000 kok tinggu telung dino tekan nanti topa. Jadi tekan bisa tekan itu ya. Terus mau diberikan beras darah ibune rahu gowo beras sak alhamdulillah rasid tuku beras ya. Iki nduk arane anu rawuh digotong alhamdulillah. Kalau nanti diturakan kucing itu 50.000 alhamdulillah. Harus begitu. Ampun tipa itu lebih tenang, tenang. Nek kurang ampun tipa itu pun tidak mencolot metu. 50.000 betul dino kok nanti malah kantong itu tiba hilang sisa. Ane nek rezeki ini makanya Bapak Ibu, gitu. Nek oke nek usah wong kabeh wong saged untuk menunaikan. Nek sithik lah orang-orang yang pintar yang bisa menunaikan. Sampai ke semuanya kembali. Jadi orang-orang yang mendapat petunjuk itu harus beda dengan yang tidak mendapat petunjuk. Orang yang harusnya lebih baik, lebih utama dibanding dengan yang tidak mendapat petunjuk. Lebih sabar, lebih istiqomah, lebih mujahadah, lebih untuk yang kebaikan yang lainnya.
Lah monggo yang belum harus kita minta terus, yang belum kita dapat kita minta. Allah Ta'ala tadi saya sampaikan ya, yang belum banyak amal monggo diminta Allah untuk bisa ditambah amal-amalnya ya. Doa yang diajarkan itu kepada Abu Bakar, Allahumma a'inni ala dzikrika wa wa husni fi ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Yang pertama. Yang kedua, untuk selalu syukur padamu. Yang kedua. Yang ketiga, untuk selalu aku bisa membaguskan, memperbaiki amal-amalku. Yaitu harus kita doakan. Dengan kita ingat, maka kita enggak digoda setan. Dengan syukur akan tambah kenikmatan. Dengan menambah berkat kita akan menambah makom di hadapan Allah. Ya, monggo banyak-banyak berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuknya, kekuatan-kekuatannya, ya. Kemudian diberi keikhlasan dan sabar, istiqomah sampai akhir hayat, husnul khotimah di puncak kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.